Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Jokowi, ya heran pites kayak gitu sama Allah. Pernah di saat anak saya waktu baru masuk SMP, dia pulang bawa buku berjudul Kesesatan Syiah. Dia bilang buku ini dibagi-bagi di sekolahnya untuk murid baru. Saya marah, saya datangi sekolahnya dan kepala sekolahnya. Lalu saya bilang, apa hak sekolah untuk mengajarkan kebencian terhadap anak saya? Saya ini orang tuanya dan tidak boleh ada seorang pun mengajarkan kebencian terhadap anak saya yang saya didik toleran kepada semua orang apapun keyakinannya. Tarik buku itu atau saya laporkan sekolah ini ke dinas pendidikan. Kalau perlu ke polisi sekalian. Kepala sekolahnya minta maaf dan besoknya buku itu ditarik dari sekolah mereka. Perhatikan. Betapa bahayanya model intoleran masuk ke sekolah-sekolah bahkan di tingkat dasar. Anak-anak yang masih polos, masih senang bermain dengan teman-temannya sudah diajarkan kebencian terhadap orang yang berbeda. Anak-anak ini jelas tidak mengerti kapasitas mereka masih dalam rangka menyerap semua yang dimasukkan ke dalam otak mereka. Mereka belum bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Anak-anak ini juga peniru. Mereka meniru tingkah laku orang dewasa, lalu mereka terapkan di dalam keseharian dan permainan mereka. Sesudah itu mereka berharap mendapatkan penghargaan dari orang tuanya atas apa yang mereka lakukan. Kalau orang tuanya memuji, dia tahu kalau perbuatan dia benar. Dan kalau orang tuanya kemudian memarahi, dia baru tahu kalau ternyata apa yang dia lakukan itu salah. Bayangkan apa yang terjadi pada anak-anak SD di Solo yang kemarin merusak makam Kristen. Menurut kabar usia 10 anak-anak yang merusak makam di Cemoro Kembar itu mulai dari umur 3 sampai 12 tahun. Usia yang sangat-sangat muda yang seharusnya waktunya mereka dihabiskan untuk bermain dan belajar. Ini malah penuh dengan hasutan kebencian. Kebencian itu tumbuh jelas karena ada yang menanamkan di benaknya mereka. Dari apa yang saya pelajari, intoleransi berawal dari kebanggaan berlebih terhadap apa yang diyakini. Miriplah dengan geng motor yang diajarkan untuk bangga berlebihan kepada komunitasnya. Dan sebagai wujud dari kebanggaan itu, komunitas harus membenci geng motor lainnya yang dianggap saingan terbesar mereka. Dan kebanggaan berlebih ini adalah wujud dari sombong dan pelaksanaannya berupa kebencian. Nah, supaya hasrat kebencian itu tuntas, maka harus disalurkan dengan merusak simbol-simbol dari apa yang mereka benci. Jadi saya bisa membayangkan setiap menit anak-anak SD di Solo itu terus ditanamkan kebanggaan akan agamanya dan kebencian terhadap agama yang berbeda. Bahkan ada bonus yang mereka dapat ketika kebencian itu disalurkan dengan merusak simbol agama lain. Bonus itu adalah surga. Intoleransi tidak tercipta dengan sendirinya. Dia diajarkan dan dipupuk lewat siraman doktrin yang terus-menerus. Saya selalu bilang, anak-anak itu seperti kanvas putih. Dia bergantung pada siapa yang memberinya warna. Warna pertama dia dapat di rumahnya dari orang tuanya. Dan warna kedua dia dapat dari tempat pendidikannya. Dan jadilah dia kanvas penuh dengan coretan hasil didikan dari orang-orang yang mereka panuti. Dari semua masalah intoleransi yang melibatkan anak-anak, saya juga selalu bilang, anak-anak itu korban. Mereka bukan pelaku sebenarnya. Pelaku sebenarnya adalah orang tua dan para pendidiknya. Orang-orang dewasalah yang seharusnya dihukum karena didikan mereka lah anak-anak bisa menjadi pelaku perusakan. Jadi
Di kasus perusakan makam di Solo ini, selidiki betul dari mana benih intoleransi itu berawal. Apakah dari orang tuanya ataukah dari pendidiknya. Hukum mereka kalau perlu karena mereka sudah menanamkan kebencian di benak anak-anak mereka. Kasus anak-anak sebagai korban intoleransi bahkan radikalisme ini bukan yang pertama kali. Ingat kasus bom bunuh diri di Surabaya, di mana seorang ayah dan seorang ibu membawa anak-anak mereka untuk melakukan bom bunuh diri sama-sama di sebuah gereja. Model doktrinasinya pasti nggak jauh beda. Tanamkan dulu kebanggaan terhadap agama mereka dan penerapan lewat kebencian terhadap agama lain diwujudkan dengan merusak simbol-simbol mereka. Saya kasihan sama anak-anaknya dan saya mengutuk orang tua yang menanamkan kebencian terhadap mereka. Dan catat lagi, kasus seperti perusakan makam di Solo, bom bunuh diri di Surabaya, itu hanya beberapa contoh perwujudan kebencian yang ekstrim. Masih banyak kasus intoleran yang sedang dipupuk di sekolah-sekolah dasar lewat pengajian-pengajian dan sasarannya adalah anak-anak. Indonesia sedang dihadang oleh masalah intoleransi lewat saluran pendidikan supaya negara kita rusak dalam waktu 10 sampai 20 tahun ke depan. Dan ini bukan masalah sepele sama sekali. Perusakan makam di Solo itu hanyalah contoh kecil peristiwa sebagai pengingat kita bahwa di negara ini berdiri di atas bom waktu yang kalau tidak dibenahi dengan benar akan meledak dan membuat negeri ini kelak tidak jauh beda dengan beberapa negara di Timur Tengah. Kita sebagai orang tua sudah harus mengawasi pola merusak yang muncul di sekitar kita yang dibuat untuk merusak anak-anak kita. Itulah kenapa saya menentang sekali film propaganda animasi anak-anak yang mau tayang di bioskop karena itu mengajarkan eksklusivitas dan kebanggaan berlebih terhadap agama. Karena sesudah tertanam kebanggaan berlebih terhadap agama, maka tindakan selanjutnya adalah memasukkan kebencian terhadap agama yang berbeda. Dan fase selanjutnya dari kebencian adalah perwujudannya dengan merusak simbol dari agama-agama yang berbeda. Masihkah kita tidak peduli dengan situasi ini? Ayo bergerak sebelum bom waktu itu meledak. Saya seruput dulu kopinya. Gaspol.